yang terhormat Ketua DPRD atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Pondama, yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati staf ahli Bupati, para asisten Setda, para pimpinan OPD Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati para kepala distrik, para kepala kampung yang hadir, khusus kepala kampung di wilayah distrik Ron, yang kami hormati mungkin dari aparat kampung ada yang hadir dan masyarakat, para undangan sekalian yang kami hormati. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Pertama, kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan ini hari kedua kita ada di sini di Kampung Niap, distrik Ron. Sebelum melanjutkan sambutan Bupati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih bersama Bapak Wakil Bupati, menyampaikan terima kasih kepada Kakak Guru Maso yang tadi sudah menyampaikan doa kepada Tuhan untuk kami berdua, tetapi juga untuk kita semua dan juga untuk pekerjaan kita di hari ini. Kemudian yang kedua, untuk semua kita di jajaran Pemda yang setia hari ini, baik pimpinan dan seluruh staf yang hari kedua masih tetap semangat ada di sini dalam rangka melaksanakan tugas yang biasanya orang bikin di kota besar, bikin di tempat yang bagus, indah, hotel yang bagus, atau di hotel atau mungkin di tempat yang ber-AC, kursi-kursi yang meja yang penuh dengan hiasan, tapi kita di Pondama 2 hari ini kita ada duduk di sini. Oleh karena itu, untuk seluruh pimpinan, jajaran pimpinan dan sampai kepada staf yang bersedia hadir dalam 2 hari di Kampung Niap, distrik Ron, bersama Wakil Bupati kami menyampaikan dan pimpinan Dewan, kami menyampaikan terima kasih juga untuk Kepala BPMPD dan jajaran yang mempersiapkan seluruh acara selama 2 hari ini. Saya tidak tahu, mungkin masing-masing merasa, tapi saya sangat merasa nyaman sekali di sini dalam 2 hari ini. Tadi pagi dilapori Pak Kabid Teksosbud bahwa pendapatan masyarakat cukup signifikan dengan kehadiran kita di sini. Ya, cukup signifikan, dan itulah yang menjadi pertimbangan kenapa kita lakukan ini di. Maaf saya sering bukan membedakan ibu bapak, tapi saya lebih suka menyebutkan dompet-dompet kita bawa turun ke rakyat. Dan ini sudah kelihatan, sangat kelihatan sekali di sini. Sehingga mungkin bukan cuma Musrenbang saja, tetapi momen lain kita coba lakukan, bagaimana sama-sama kita turun. Nanti saya sangat berharap para Pak Sekda tidak ada, para asisten ada, coba dibicarakan dengan Bapak Sekda supaya kalau turun, saya harap SPPD semua harus
dapat, karena ini kita mau bawa turun dompet turun ke kampung. Jadi saya ingatkan yang kedua kali lagi nih, kemarin dan hari ini, staf sekalipun harus diberi biaya perjalanan dinas, karena tujuan kita turun ke kampung, bagaimana kita membawa dana perjalanan dinas kita untuk belanja di kampung. Sama kan, kita bawa uang perjalanan dinas kita ke kota, kita belanja di kota. Pertama kita coba ciptakan suatu situasi di mana bagaimana uang perjalanan dinas kita bawa ke kampung. 1 tahun mungkin itu kita coba buat 1 atau 2 kali momen di kampung mana kita turun ke sana. Itu bentuk bagaimana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat kita. Ibu bapak sekalian ya, mungkin itu sedikit tambahan awal yang saya sampaikan sebelum sampaikan sambutan ini, karena ya 2 hari ini merasa sangat nyaman sekali, menikmati sekali situasi di Kampung Niam. Tadi malam Bapak Wakil rapat sampai jam berapa ya Bapak Wakil? Jam 10 ya. Saya tawar-menawar dengan Telkomsel ya, Baktika ini sampai jam 1 malam. Minta mereka tingkatkan bandwidth, karena kita baca di sini di bandwidth di HP ini, kita baca ada tulisan 4G besar-besar. Tapi saya tes speed baik upload downloadnya 0 Mbps. Saya kirim kepada mereka Telkomsel Bakti tadi malam sampai jam 1 ya, tawar-menawar dengan mereka. Ya, pagi jam 5 baru mereka sampaikan kalau diminta 1 nomor untuk nanti di up di situ. Jadi hari ini mungkin kita stop via dulu, kasih kesempatan untuk Bapak Distrik, mereka mau vikon dengan Kemendagri nanti jam 10. Sudah jam 10 ya? Iya. Kita yang lain stop dulu, kita koneksi internet supaya nanti 1 komputer 1 nomor yang dipakai itu untuk membantu para kepala distrik yang hari ini harus vikon dengan Kemendagri. Ini yang salah satu yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita tidak turun ke kampung, maaf saya pakai bahasa sederhana, tentara tahu rakyat dong punya susah. Kalau kita turun ke kampung ini baru rasa. Bagaimana, sepakat kan? Mau kirim data saja sampai hati ganas juga ya. Ya, saya ulang, Ibu Kepala Sekolah SMP apa namanya? SMP di Modiboy ini. Kubiar di Kaibian, SMP bukan SMP, SMA di Pantai Kubiar ini. Dia bilang, Bapak saya lihat, saya akses tapi bola-bolanya putar lama sekali. Ya, itu kesulitan-kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh rakyat. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, di kesempatan ini mungkin saya sedikit memberikan arahan terkait dengan dinamika perencanaan yang sedang terlaksana melalui forum perangkat daerah yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Dan hari ini kita lanjutkan lagi dengan Musrenbang RKPD. Ada 2 hari kita berada di sini dan ada refleksi hati yang muncul terhadap sejumlah permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan. Namun kita sadari bahwa permasalahan-permasalahan tersebut tidak mudah dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, seperti kemarin sudah kami sampaikan, bahwa mari sama-sama kita bisa membahas dan melihat semuanya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan analisa-analisa tertentu, terutama terkait dengan kemampuan keuangan daerah kita. Kemarin kalau ikuti baik penyampaian materinya Bapak Kepala BPMPD, ya saya begitu lihat bertanya tetapi menjadi tantangan, terutama di proyeksi pendapatan 2023. Ini menjadi tantangan ya. Sebentar nanti di materi terakhir saya kopi lembaran itu untuk ditambahkan di materi arahan ke arah kebijakan pembangunan di Bonama. Kita menurut
2001 T itu di tahun berapa Pak? Nah 2020 1 T, walaupun memang itu bukan real ya, bukan real. Tahun 2021 861 ya, 861, kemudian 2022 952 kalau tidak salah. Prediksi kemarin 781 kan? 761 ya. Dan oleh karena itu mari kita hari ini, hari terakhir, saya harap para pimpinan OPD, mari kita bisa melihat apa yang benar-benar prioritas bagi rakyat di daerah ini dan betul-betul sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Contoh yang menjadi topik kita hari ini, tema kita hari ini, pemulihan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di Teluk Purnama. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, oleh karena itu saya ingatkan bahwa dalam proses perencanaan yang terus dinamis, agar kita perlu selektif dalam merumuskan kegiatan-kegiatan yang direncanakan serta kegiatan dan subkegiatan yang sudah disepakati perlu dikawal sampai pada tahapan penganggarannya. Ya, jangan lupa yang kemarin saya garis bawahi, yang sampai Bapak Distrik dan ada Bapak Ibu Kepala Distrik, oh mereka ada pikon. Aparat kampung ada kah? Dari NIAP? Wah, Bapak dulu datang dulu dengar supaya bisa ikuti dia. Jangan sampai ada yang sama sekali tidak terakomodir. Kita paham bahwa memang dana kita terbatas, tapi paling kurang 1-2 bisa ada yang terakomodir supaya mereka tahu bahwa mereka juga duduk rapat dan apa yang mereka pikirkan itu bisa terjawab. Sebaiknya kita mengerjakan 1 atau 2 agenda besar namun berdampak pada masyarakat daripada banyak namun tidak ada dampaknya. Maka itu saya percaya bahwa kegiatan dan subkegiatan yang dirumuskan saat ini sudah mempertimbangkan prinsip di atas dan merupakan kegiatan terbaik dalam menjawab permasalahan daerah. Hadirin sekalian yang kami hormati, perumusan kegiatan untuk menjawab permasalahan masyarakat tidak hanya berfokus pada APBD Kabupaten Teluk Purnama saja, melainkan ada ruang lain yang dapat kita tempuh, yaitu melalui APBD Provinsi dan APBN. Ruang ini perlu kita manfaatkan dengan baik dengan menyiapkan setiap dokumen pendukung persyaratan teknis yang diperlukan sehingga kita usulkan beberapa kebutuhan pendanaan ke provinsi dan pusat. Kita harus mengetuk hati pejabat-pejabat di provinsi dan di pusat sesuai dengan prinsip saya bahwa berkat itu tidak akan datang begitu saja, melainkan berkat itu harus kita upayakan. Saya tetap ya bersama Pak Wakil, saya tidak boleh bilang saya karena kami dia satu paket, jadi di mana-mana selalu saya sampaikan saya bersama Pak Wakil. Bersama Pak Wakil kami komitmen bahwa mekanisme perencanaan tetap jalan, kalau beda tetap jalan, tetapi kami juga akan menggunakan cara-cara lagi yang lain untuk membackup ini supaya jalan. Contoh, tahun ini kita tidak usulkan, tapi kita lagi ditunggu sekarang ini. Kalau ada sertifikat tanah, kita dapat rusun 1. Itu tidak pernah kita kirim surat usul-usul. Rusun 3 lantai, rumah susun 3 lantai. Ya. Mudah-mudahan rumah sakit pertama bisa jadi lagi. Dokumennya sudah diminta. Ya, saya berharap kepada kepala dinas, kita tetap ikut mekanisme yang ada, siapkan dokumen. Mari kita pergi ke sana, ketuk hati mereka. Sebab ada beberapa orang yang sudah kita kenal bisa memberikan dukungan, membantu. Jadi selain mekanisme perencanaan yang ada, kalau bisa ada yang bisa, saya berharap bisa semua ini. Nanti rencana sebenarnya di atas tanggal awal April ini kita pergi, tetapi tanggal 5 dan tanggal 7 ada acara. Kemudian sudah dekat dengan tanggal 12. Tapi per
di atas tanggal 5 saya diminta untuk harus segera ke Jakarta untuk mendatangkan bantuan Belga. Itu tidak kita usul. Ya, tapi hanya komunikasi telepon lewat relasi yang ada, diminta untuk ya sekarang kalau harus pergi nih tanda tangan semacam surat pernyataan saja bahwa daerah siap menerima Belga. Nanti siapa yang ikut ya, kepala dinas mana yang punya tugasnya? Nagertrans ya? Iya, Pak Nagertrans ini lagi ditunggu di atas tanggal, mestinya sekarang, tapi kita masih ada sini jadi. Setelah ini kita harus segera pergi untuk tanda tangan surat pernyataan. Mereka minta harus tanda tangan di sana. Ini contoh-contoh bahwa ya saya merasa ini berkat yang Tuhan hadirkan untuk kita di Mandala. Makanya maaf ini saya bicara banyak di luar ini, di sambutan ini karena sangat yakin bahwa tanah peradaban Tuhan ada dan Tuhan berkati. Ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tepuk tangan. Karena rusun kami tidak, ini hanya bicara-bicara saja. Dapat dan mudah-mudahan Belga juga begitu. Karena bicara-bicara saja, ditunggu untuk sekarang harus pergi untuk tanda tangan. Kalau mau harus pergi, nanti pergi, balik lagi untuk acara tanggal 5, tanggal 7 di sini. Kemudian tanggal 12 habis HUT Kabupaten, mesti rombongan besar berangkat lagi untuk berjuang untuk bandara. Tidak ada alasan, harus jadi bandara bangun di sana. Kita mesti berjuang, gunakan semua kekuatan yang ada untuk membangun bandara ini. Soal mekanisme perencanaan dan lain-lain nanti kita urus dari belakang. Sepakat begitu ya? Ya, mari kita bayangkan bahwa kalau bandara jadi, siapa yang mau naik ke gelombang laut-laut lagi di sana lagi? Bapak-bapak di road cukup ke Yopanggar, ikan perahu situ, naik mobil ke Mawoi, naik pesawat. Ya, kakak masuk ya. Nih, beliau ini saya tidak bisa panggil bapak, panggil kakak karena dari dulu selalu panggil kakak jadi. Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, semua langkah upaya yang dilakukan menjadi momentum untuk memperbaiki beberapa permasalahan dan isu-isu krusial di daerah ini yang masih berfokus pada kemiskinan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pemerataan infrastruktur, pelayanan dasar, dan tentunya untuk mewujudkan itu kita harus menangani berbagai permasalahan di atas. Maka marilah kita menjaga semangat dan memupuk kebersamaan dan kerjasama sehingga semuanya bisa kita capai. Mari kita kesampingkan ego sektor dan perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam rangka mewujudkan integrasi perencanaan dan penganggaran. Para pimpinan OPD, Pak pimpinan Dewan, Bapak yang OPD, Bapak Kapolres, mewakili semua kita. Ya, sebelum mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang betah hadir di sini selama 2 hari ini, dan kita sudah mungkin pasti ada yang capek dan lelah, tapi saya percaya Tuhan pasti memberkati. Kita ada di Itinerary di Miei, kita ada di Ron. Ini tempat-tempat yang diberkati oleh Tuhan. Sejak awal peradaban orang Papua mulai dibuka. Saya percaya semua yang ada di sini diberkati Tuhan. Berkatnya Tuhan seperti apa, waktunya kapan, itu Tuhan yang tahu. Semua yang hadir hari ini, Muslim atau Kristen, dari suku manapun, saya percaya diberkati Tuhan. Karena Tuhan memberkati Pulau Ron lebih dulu, baru memberkati kita di dalam sejarah penginjilan. Jadi yang datang di sini, saya percaya Tuhan telah sediakan berkat untuk kita semua. Ini rohani saya yang bicara. Percayakan diberkati. Mengakhiri sambutan ini nanti saya sampaikan lagi dalam arah kebijakan, tetapi supaya saya tidak lupa, takut nanti bicara terus lupa. Mengakhiri sambutan ini, Bapak Wakil, Bapak sudah disposisi, tapi tadi saya panggil Ibu
Kadinsos. Cuma nanti seperti apa diatur ya, jemaat baru atau bagaimana gereja ini gitu untuk mau diresmikan kita bantu 50 juta tambah lagi yang Bapak sudah di posisi, karena saya yakin nanti orang banyak datang gitu. Terutama keluarga-keluarga yang ada di kota pasti akan datang. Itu satu, jadi kita bantu, nanti kita lihat lagi pimpinan OPD untuk mau berbagi berkat, silakan Nus atur. Kita sumbang spontanitas kah? Kalau tidak ya nanti kita atur waktu lain. Yang lain saya tidak boleh paksa karena saya tidak tahu kemarin datang nih. Lengkap kah tidak kah? Mungkin kurang-kurang kah? Ya, itu semua pernah begitu jadi. Kalau tidak nanti kita atur waktu yang lain. Satu. Yang kedua, tadi pagi saya jalan foto-foto ini, kolam-kolam ini. Saya ulang lagi. Betapa indahnya kita duduk di atas tempat ini dan lihat ke bawah ada kolam ikan. Ada ikan berenang di kolam ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Bapeda, kita 2 hari di Niam. Niam tentunya punya usul, atau Ron tentunya punya usul tertentu. Tetapi saya mau titip semacam pikiran, kita tinggalkan Niam, apa yang kita mau buat untuk Niam selama kita ada 2 hari di sini, supaya kita ada di sini 2 hari tetapi ada dampak. Jadi jangan kita cuma numpang acara, tetapi kita tidak buat sesuatu di luar daripada yang mereka usulkan. Sepakat begitu kan? Apakah balai kampung ini kita renov jadi bagus dan di luarnya kita bikin kolam ikan? Atau bagi saya yang kampung yang gampang kita tata itu Niam ini. Dari dulu sejak mulai ijak kampung Niam ini, Bapak Wakil yang mengembangkan ya, dengan kat itu dilanjutkan Bapak Edi Mauli yang bangun. Begitu kan? Oh Payapi yang bangun. Tapi kampung ini coba pagi-pagi baru ambil foto dari ujung ke ujung. Betapa indahnya kampung ini. Kalau kita bisa nata lagi, mungkin Bapeda kita tambah satu, ini terlalu dekat ini yang talut di bawah ini. Kita tambah dia lebih jauh ke laut lagi, rumah saling membelakangi, jadi ada yang menghadap ke darat, ada yang menghadap ke laut, dan itu tentu view ke laut akan lebih bagus. Memang ini berat. Saya sampaikan ini bukan berarti saya tidak menyadari kondisi keuangan daerah, tapi coba kita kolaborasi dengan dana desa. Desa kerja apa, kita kerja apa. Kalau rumah kan, yang penting kita bisa usul kan. Kalau rumah saya pikir tidak ada masalah. Ada yang bertanya, Bapak nanti timbul bagaimana? Pola hidup masyarakat begini, jadi kita bangun sesuai dengan latar belakang budaya masyarakat. Cuma nanti konstruksi di bawah yang di laut itu yang nanti kita bagikan caranya bagaimana. Itu satu, itu yang kedua. Jadi di luar yang diusulkan oleh pemerintah kampung distrik, tapi kita ada 2 hari di sini. Saya harap mungkin nanti dalam pembahasan coba dipikirkan apa yang bisa dibuat. Kalau tidak bisa 2, 1 lah yang bisa dilakukan. Itu hadiah untuk Niam selama kita ada 2 hari di sini. Tepuk tangan untuk Ibu Distrik, Kepala Kampung dan semua masyarakat sini. Bukan berarti Ron, EJD, Bena, Indai, Warkayo, Syabes tidak kita perhatikan. Bapak sebentar, kalau cuaca teduh kita bisa lari lihat sekolah kah? Sekolah yang di ujung di Tanjung sana itu. SMP ya. Karena ya saya tinggal di kota di Manokwari tapi di Waskar, tapi kalau hujan saya pikir anak sekolah di Niam ini mereka sekolah bagaimana? Coba Bapak bayangkan. Itu. Sekolah di sana memang belum berfungsi, mereka lagi numpuk di sana. Nah, sekolah di Yene sudah tertutup tanah lagi. Jadi coba kita pergi lihat, sehingga kalau kita lihat tentunya ada pikiran-pikiran tertentu yang bisa kita sumbangkan dan berikan untuk distrik Ron. Itu hal yang saya perlu tambahkan untuk kita semua di dalam sambutan ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak untuk semua yang
apa namanya, boleh setia di distrik Ron, di Kampung Niap selama ya kita yang lain bilang 2 hari, Pak Bapeda 3 hari mungkin ya. Pak Bapeda 3 hari ada di sini bersama dengan staf untuk mempersiapkan seluruh acara ini. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan pada hari ini tanggal 1 ya, oh ini kita sudah masuk bulan baru ini, pulang langsung terima gaji. Iya, mari silakan Bapak Ibu berdiri semua. Kita menaik ini, saya menyatakan dengan resmi dibukanya Musrembang Bank RKPD tahun 2023 dengan menabuh TIFA ini sebanyak 5 kali sebagai tanda dibukanya Musrembang ini secara resmi. Silakan duduk. Terima kasih. Informasi dari Nasution 1 bulan 440.000, jadi ini pemberiannya catur bulan 4 bulan, jadi senilai 1.760.000 kemiskinan ekstrim. Bahwa kemiskinan ekstrim adalah salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak, demi COVID-19. Nah, meningkatnya angka kemiskinan sehingga Presiden mencanangkan beberapa daerah yang masuk dalam kategori banyaknya masyarakat yang kategori miskin, sehingga dari 34 daerah miskin di Indonesia, salah satunya yaitu Kabupaten Teluk Wondama. Dan kami melalui pemerintah daerah melalui Dinas Sosial menetapkan 2.220 keluarga penerima manfaat, dalam hal ini KPM, untuk menerima bantuan setiap bulannya Rp440.000. Tahun lalu, yaitu bulan Oktober, November, Desember, ditetapkan Rp300.000 per bulan. Tetapi untuk tahun 2022 naik menjadi Rp440.000 per bulan untuk tahun 2022. Nah, ini adalah launching perdana untuk tahun 2022, pemberian bantuan yang akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di Kampung Niap. Sebanyak 20 orang KPM, 20 keluarga penerima manfaat, dan secara simbolis akan diserahkan mewakili 2 orang. Oke. Silakan Bapak Bupati, Bapak Wakil. Sayur. Mama sayur mana? Oh ya, mama sayur. Iya, Mama, ini sebagaimana dengan program pemerintah yang sudah dijelaskan. Ini ada bantuan untuk Mama Martina Sayuri dan Bergati. Mama Yuliana Seba, saya tambahkan penjelasan lagi. Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu Bapak Ibu, Mama, supaya bisa terangkat tadi yang tadi dibilang kemiskinan ekstrim. Karena kemiskinan ekstrim itu diukur dari penghasilan. Mama punya 1 bulan, Mama bisa dapat uang berapa? Targetkan oleh pemerintah 1 bulan itu Mama punya penghasilan harus 812.000, baru dikatakan tidak miskin. Nah, karena Mama belum bisa menghasilkan uang dalam
1 bulan 812.000, maka dibantu oleh pemerintah 1 bulannya 440.000. Ini 3 bulan. 4 bulan jadi 1.760.000. Bisa untuk beli garam, susu, nasi, beras. Maaf, bukan nasi, beras. Ya, beli sabun. Baik, kebutuhan keluarga saya serahkan. Jadi pemerintah bukan buat program kemiskinan, tapi pemerintah menanggulangi kemiskinan ekstrim. Mama terima. Tuhan berkati.